main jauh tapi bisa ngelaju. Nah tapi lagi di rumah Pak. Kalau misal laju sekarang itu ya nanti kecapean Pak. Besok kan jam 7 gitu Pak. Kasian juga Pak. Ya kan Selasa kan juga jam 7, sama aja. Ya yang nggak bisa ngelaju ya ikut online dulu atau apa. Yang bisa offline yang datang hari Rabu besok. Yang bisa datang Rabu besok siapa? Saya bukan tanya pada yang nggak bisa datang. Yang nggak bisa datang nanti ikut ya kuliahnya nanti semi kuliah berarti. Nanti tinggal ngikutin saja. Ini masa mulai Rabu besok memang. Masa nggak ada yang di Semarang? Ada Pak, ada. Ya makanya kalau ada ya berarti kan bisa. Ya nanti Rabu mungkin saya akan share presentasi di LCD Projector dan di ini ya di Google Meet itu ya. kan ini bisa ya langsung. Ya, mudah-mudahan aja cukup besar ya di proyektor itu masih kelihatan seperti itu. Tetap saya selenggarakan besok Rabu ya. Ini untuk membiasakan kalian untuk tertib ya. Nah, kelas online-nya saya lihat juga banyak yang ternyata bermasalah dengan kuota kan, kasihan. Kalian tuh juga kelihatannya tuh nggak mudah menggunakan kuota masalahnya. Kecuali kalau kalian menggunakan kuota mudah safu online kan nggak masalah. Tapi ternyata ya enggak. Kalau saya kan memang punya unlimited akses ya. Bisa nggak kalian punya seperti itu apa enggak? Itu baik Pak, ini udah lewat hampir setengah jam. Kita langsung masuk ke materi ya. Masuk ke materi. Karena kita mempelajari Laravel ya, pertama kita harus tahu cara kerja Laravel ya. Ada install Laravel. Sebenarnya kalau belajar Laravel itu sebenarnya ya nah ini ya, kita bisa belajar mandiri ya, jadi jangan khawatir ya, tidak bisa belajar Laravel mandiri, asal kalian sudah saya berikan clue-cluenya. Ya, coba dilihat ini ya. Ini arsitektur ya. Jadi kita mengenal di pengembangan software itu kita mengenal ada software arsitektur. Kalau kemarin kita belajar framework gitu ya. Framework itu apa sih? Ya, library ya. Kan bisa cari di Google ya. Library yang digunakan ya, diintegrasikan ya. Untuk membangun sebuah aplikasi ya, atau untuk membantu kita membangun sebuah aplikasi yang kita inginkan ya. Jadi banyak fitur dari aplikasi itu nanti akan didukung oleh library framework yang kita gunakan. Nah, ketika kita menggunakan library itu ya, menggunakan library itu sebenarnya kita dipaksa ya, agak dipaksa untuk mengikuti pola ya, pola pemrograman yang sudah
disarankan atau ditekankan ya di framework itu ya. Kalau kita tidak mengikuti pola itu bisa saja ya, tapi hasilnya tidak akan maksimal ya, karena framework itu memang dibuat untuk membantu kita memprogram ya, mengikuti pola yang sudah disarankan oleh framework itu. Nah, kalau kita menggunakan Laravel ya, apakah framework itu selalu Laravel? Tidak ya, karena kita kan biasanya PHP Laravel. Maka kita harus mengikuti pola yang disarankan oleh framework Laravel. Ya, bagaimana pola Laravel itu bekerja? Coba dilihat di gambar. Jadi kalau kita misalnya belajar web ya, itu ada seperti ini ya. Ini saya ketikkan. Ya, ini ada komunikasi antara web browser, server, dan database server, ya kan? Ya. Biasanya kalau web dinamis kan seperti itu. Itu terjadi pola yang kita kenal sebagai request respon. Siapa yang merequest, siapa yang merespon? User ya, user berinteraksi dengan web browser ya, atau aplikasi yang sejenis ya, yang mirip dengan web browser untuk melakukan request. Request itu apa? Suatu permintaan dari user untuk mendapatkan akses ya, dari suatu informasi atau dan lain-lain ya, untuk mendapatkan akses satu web gitu ya. Siapa yang melayani request itu? Server. Ya, server itu siapa sih? Kita mengenal server itu banyak ya, ada Apache yang banyak kan kita pakai, ada ASP. IIS ya, kalau di IIS itu punya Microsoft ya. Ada Tomcat ya gitu ya, banyak ya sebenarnya server itu, aplikasi kelas server yang bisa melayani HTTP request ya. Ya, tugasnya apa? Merespon laman ya atau page yang diminta oleh user ya. Kadang-kadang di script ya dari ya ya ini silakan presensi ya, nanti udah dipakai Google Form ya, lebih praktis ya. Ya request respon ya. Jadi request itu kan HTTP request sebenarnya ya, yang dikirimkan lewat URL gitu ya. Ya. Kemudian oleh server request itu diolah ya ke page apa. Kalau page-nya itu PHP ya, dinamis gitu kan, dia akan melakukan beberapa tahapan pengolahan di sisi server, termasuk akses ke data kalau memang ada script yang berkaitan dengan data. Dan kemudian itu akan direspon ke user lagi atau ke klien lagi dalam bentuk HTML. Ya, makanya kita mengenal PHP itu sebagai PHP is HTML pre-processing ya. Iya. Iya kan? Jadi PHP itu singkatannya apa? Ada yang tahu? Hypertext ya. Maaf ya, saya agak dengan fokus ya. PHP is hypertext preprocessing, hypertext ya. Bukan HTML tapi hypertext. Ya. Jadi yang diolah sebenarnya itu HTML. Hypertext itu maksudnya HTML saja. Ya. Hypertext PHP is hypertext preprocessing ya. Nah, kalau kita mengenal cara kerja ini konsep request respon ini di Laravel pun seperti itu. Kenapa? Karena Laravel itu ya PHP, ya kan? Tapi kenapa Laravel itu membuat gambarnya jadi berbeda? Nah ini kita harus hati-hati ya ketika menyikapi sebuah gambar. Kita harus tahu di mana gambar itu dalam posisinya.
Ya, sini ada berapa gambar kotak gitu ya. Pasti ya kalau itu sebuah aplikasi web itu akan selalu diawali dari request dari user. Prosesnya dari request user pasti itu. Di sini gambarnya yang mana? Submit user request. Ini saya tunjukkan lewat ini. Ini ya. Ya, ini ya. Saya tunjukkan lewat pointer saya ya. Submit user request. Ini nomor 1 ini pasti. Kapan sih user melakukan request? Ya, ketika mengetikkan URL, ya itu request. Ya, kemudian ketika mengisi form, kemudian melakukan submit, itu request. Ya kan? Ketika mengklik download link, itu request. Ya, navigasi dan lain-lain, itu request. Sampai user request. Oh, kalau user request itu berarti itu di sisi klien ya, di sisi browser. Ya, ya kita generalkan gitu ya, sisi browser gitu ya. Walaupun request itu bisa jadi sebuah aplikasi yang bukan browser ya, aplikasi yang berdiri sendiri gitu bisa. Ya, kayak Flutter ya, Java, Android ya, itu bisa melakukan request juga. Ya, jadi request itu tidak harus selalu menggunakan browser pakai URL. Ya. Kita bisa melakukan request menggunakan sebuah aplikasi. Ya, itu bisa. HTML juga bisa melakukan request kan? Ada form HTML request kan? Nah itu juga bisa. HTML bisa melakukan request. Kalau HTML jalan di aplikasi lain, HTML itu ya bisa melakukan fungsi yang mirip-mirip dengan browser gitu ya. Ya, itu prinsip dari sebuah user request. Kemudian setelah request ini ditujukan kemana? Ya, karena dasar request itu adalah URL ya, sebuah alamat web ya. Alamat webnya yang mana? Ya, alamat web. Kalau saya menyebut www.detik.com. Nah, ini alamat web. Ya. Nah, ini sebuah request. Ini kalau kita klik ini link ya, navigasi ya. Sebuah request ini. Kita minta ke lokasi detik.com ya. Server detik.com akan bereaksi. Nah, di Laravel semua request itu dilayani di bagian yang disebut dengan routing. Ya, nanti di job sheet-nya yang blog itu nanti kita akan belajar routing ini lebih lanjutnya. Routing itu apa sih? Mungkin kalau kita bayangkan routing itu kalau di jaringan komputer itu kayak ya dia yang menerjemahkan request itu ya. Oh dia sebenarnya mau ke sini. Karena kan ternyata aplikasi itu bisa dibuat apa ya? Ya mungkin kalau kalian pernah dengar istilah RESTful gitu ya. Jadi aplikasi itu dia menuju ke bagian aplikasi di bagian yang mana itu. Nah, itu bisa dilakukan melalui routing ya. Jadi ketika merequest sebuah aplikasi A misalnya, aplikasi A itu ada 4 bagian misalnya. A bagian 1, A bagian 2, A bagian 3. Mungkin kalian pernah ini nelpon kemudian ada ya silakan tekan tombol 1 untuk ini, tekan tombol 2. Ya kayak layanan IndiHome itu. Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak ada respon. Ya, itu seperti ya pernah kan? Ya itu bentuk request ya. Yang diroutingkan atau diarahkan di itu biasanya PABX atau apa ya di jaringan telepon itu diarahkan ke bagian-bagian yang ingin kita tuju. Nah, web juga bisa melakukan itu ya. Dan itu menggunakan routing. Siapa yang melakukan routing ini? Berarti aplikasi ya. Aplikasi siapa? Aplikasi Laravel. Ya, jadi ketika sebuah aplikasi Laravel itu diakses, dia akan masuk ke routing ya. Kalau di aplikasi kalian mungkin kalian akan melihat
munculnya itu di ketika kalian buka pertama ya, ketika PHP artisan serve seperti itu, local servernya kalian aktifkan. Ketika kalian buka, dia masuk ke view, ya view welcome. Dia panggil fungsinya itu diarahkan ke view welcome. Kemana itu view welcome? Ya, routing diarahkan ke view langsung. Jadi dia nggak ke controller ini, tapi dia langsung ke routing ke ini ya. Jadi dari routing kan request langsung ke view. Loh, kok panahnya beda? Harusnya ke controller dulu. Ya, ini bentuk umumnya. Ya, ini yang arsitektur yang kita sebut dengan MVC. Ya, tapi di pemrograman real bisa jadi aplikasi kita nggak MVC murni, karena routing bisa langsung lari ke view. Ya, seperti di getting start-nya Laravel ya. Ya. Jadi yang kita lihat Laravel life cycle itu menggambarkan arsitektur dari MVC ya. Harusnya bagaimana yang bagus? Apakah routing langsung ke view? Kalau aplikasi kalian statis, ya nggak apa-apa, langsung aja Laravel routing ke view. Tapi kebanyakan aplikasi itu bukan statis ya, aplikasi itu dinamis, ya dinamis ya. Kalau statis kan nggak bisa diubah-ubah. Semakin cepat diberikan ke user karena itu statis webnya, X-nya itu ya nggak masalah. Dan ini cukup aman juga ya, karena statusnya nggak bisa diubah-ubah oleh user kan. Ya, tapi kalau aplikasi kita dinamis, misalnya user bisa melakukan input form, jangan ke view, ya itu nggak bagus ya. Jadi kita harus memisahkan, ya ini pemisahan logiknya. Logika ya. Model, view, controller. Kok dipisah? Ya. Karena masing-masing bagian ini kalau dilihat, ya kalau kita lihat itu punya fungsi yang punya fungsi masing-masing ya. Jadi nanti bisa diarahkan ke programmer yang berbeda ini. Misalnya bagian view, ya ini fungsinya untuk tampilan UI UX. Ya ini orang yang suka desain misalnya. Oh bagian controller, oh ini arahnya ke security, ya untuk bisnis proses. Nah, ini kita arahkan ke orang yang logiknya ke arah yang back end ya, yang ahli security mungkin. Oh ini yang bagian model, ya bagian model. Ini orang yang suka desain database. Ini kita bisa arahkan ke orang-orang yang jago mendesain database. Nah, dengan mempunyai logik ini, ya kita bisa membangun aplikasi di level yang besar. Aplikasi kita bisa tumbuh menjadi aplikasi yang besar. Kenapa? Ya, karena ini sebenarnya arsitektur ya. Kalau kita bayangkan arsitektur itu, arsitek itu bangun rumah 2 lantai biasa itu ya. Oh 2 lantai sipil aja bisa ya, D3 sipil aja udah 2 lantai ini. Tapi kalau misalnya disuruh bangun gedung 100 lantai, nah ini nggak semua orang bisa. Ya. Misalnya disuruh membangun istana negara ya, yang di KN itu ya, kota negara baru mungkin ya nanti. Nah itu seharusnya seorang arsitek yang bangun. Ya dia mendesainnya lebih totalitasnya lebih tinggi ya, karena dia akan mendesain itu sampai tampilannya bagus, estetiknya, kemudian ketika dibangun juga nggak masalah, sehingga orang sipil bisa bangunan itu, ya kan. Nah, demikian juga kalau kita ingin membangun software yang besar, ya, membangun software yang ukurannya besar, ya. Kalau kita ingin membangun software yang ukurannya besar, ya, nanti tampilan
UX ini bisa diserahkan ke UX ya. Misalnya ya ketika kita ingin melakukan perubahan di sini ya, perubahan di bagian view, harusnya ya kalau software itu betul bagian kontrolnya nggak harus berubah, bagian modelnya juga tidak harus berubah ya, pemisahan logiknya ya. Misalnya kalau kita ingin bangun rumah, bayangkan kalau kita ingin bangun rumah, kita ingin merubah jendela, apakah kita harus merubah atap? Nggak perlu. Nah, di software juga seperti itu. Kalau kita ingin membuat view yang bagus tampilannya, logic kontrolnya nggak usah diubah. Dan seharusnya memang nggak diubah. Coba bayangkan kalau mau membangun jendela itu bisa merobohkan atap. Bingung kan kalian? Wah, saya merubah jendela, tapi saya harus merubah atap. Mahal kan jadinya. Mahal, ya. Oh, kita harus merubah view, tapi kita harus merubah kontrolernya. Mahal, ya. Bayangkan kalau software itu ukurannya besar. Ya, perubahan kalau rumah 2 lantai perubahannya nggak terlalu mahal, mungkin ratusan juta. Tapi kalau gedung 100 lantai, bayangkan perubahannya seperti apa. Bisa triliun ya. Oh, pondasinya nggak kuat, nggak bisa 100 lantai. Wah, kaget ya. Pondasinya nggak kuat, ini hanya cukup untuk 10 lantai ini. Loh, kenapa bangunnya seperti ini? Ya, kalau seperti itu salah desain di awal gitu ya. Nah, makanya ketika kita menggunakan framework ya, yang kita harus pahami bahwa framework ini memang digunakan untuk membantu kita mengembangkan software. Ya. Ya. Model ini untuk apa sih? Untuk bagian data, ya kan? View itu untuk apa sih? Untuk UI, UX, ya presentasi. Controller itu apa sih? Ya kita bisa gunakan untuk logic, ya dan lain-lain, atau logika bisnis ya. Ini logika bisnis, ini untuk keamanan juga bisa, ya. Ini udah dipisah-pisah, jadi enak gitu ya. Keamanan di model juga bisa ya. Di UX juga bisa, kita bangun keamanan juga, logika bisnis juga bisa bangun keamanan. Tapi biasanya security itu dikelola di sini ya, lebih enak ya. Tapi kalau di sini juga ada security-nya, nanti security-nya berlapis gitu. Kadang membuat software itu kadang harus secure banget, itu juga bisa ya. UX-nya, security UX kayak apa misalnya? Misalnya kalau kita ngisi form nggak benar gitu ya, datanya langsung ditolak gitu ya. Nggak boleh masuk ke controller. Oh, ini datanya apa? Ya, langsung ditolak. Jika masuk controller datanya diperiksa lagi. Yang masukin siapa nih datanya? Si A atau si B? Padahal si A yang diberikan izin, B nggak diberikan izin. Tolak ya. Terus gimana? Ketika masuk ke database ya, datanya apa yang mau dimasukkan? Datanya benar nggak? Ya misalnya harus integer misalnya, yang dimasukkan string. Boleh nggak? Ya, seperti itu. Itu terus lapisan security-nya dibangun di masing-masing layer. Ya. Dan ini akan lebih mudah. Ini akan lebih mudah. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Di flow-nya bisa dilihat ini ya. Request, masuk ke bagian routing, kemudian diberikan ke controller ya, karena routingnya diakan ke controller. Controller yang akan melakukan, misalnya kalau akses ke data, dia akan lari ke model itu, akses ke database, dikembalikan lagi controller, kemudian dilempar ke view, dan ditampilkan ke user. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya, routing, controller langsung, oh ini ternyata controller itu salah satu yang paling umum itu kalau di Laravel itu digunakan untuk ini, controllernya untuk data ya. Ini proses yang kita kenal sebagai CRUD database.
Ya, create, retrieve, update, dan delete. Ya, selain dia juga mengecek security ya. Nah, itu life cycle proses dari Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dari saya belum ada, Pak. Ya, ini flow yang harus kita ikuti ya. Jadi nanti kalau memprogram ke Laravel itu flow. Jadi flow ini kalau kita kembali ke dasar pemrograman itu kita bisa menyebut ini sebagai algoritma ya. Algoritma ya, step-step. Nah, kita kalau kita mau masak nasi goreng misalnya. Yang kita harus lakukan apa pertama? Menyiapkan penggorengan ya, wajan gitu kan. Menyiapkan material ya, inisialisasinya itu ya, materialnya. Kemudian memasukkan material yang ini dulu, setelah itu ini ya. Setelah matang diambil jadi nasi goreng. Ya kan? Ya, memprogram walaupun dengan framework masih tetap sama aturannya. Setelah masuk routing, dia masuk kemana? Controller. Controller mau diapakan? Oh, controller nggak diapa-apakan. Dia langsung routing ke view aja, karena statis ya. Oh, routing dia mau diapa-apakan, mau diolah datanya. Masuk controller. Oh, dia nyari data database. Masukkan ke model. Oh, model itu nanti ngambil data dari database. Setelah diambil datanya lagi, gimana? Berikan ke view ya, supaya tadi kan request dari yang berhubungan dengan data yang dinamis itu diberikan oleh dari server ke user ya. Itu responnya seperti itu. Ya, itu flow yang harus kita paham. Ini kan bisa baca. Ini bagus untuk belajar Laravel, tapi ini tip dan trik ya. Ini kita akan pelajari ini nanti. Lalu setelah kita membangun software block Laravel ini. Itu. Kemudian apa? Kita saya akan tunjukkan kalian untuk memudahkan ini Laravel doc gitu ya. Tapi untuk membiasakan kalian untuk jadi kalau kalian mungkin bermasalah ya, kalian belajar Laravel 8 ya. Ya itu sarankan kalian untuk rajin membaca dokumentasi. Ya. Karena ini levelnya dari beginner ya sampai ke advance, ada di sini semua. Jadi ada entry point-nya. Jadi nanti implementasi tadi, blok-blok tadi, routing tadi, nanti akan dikerjakan oleh ini ya, file-file PHP ya. Kan kalau di web itu kan tetap ada entry point-nya gitu ya, yang disebut dengan index gitu kan. Nah itu entry point-nya itu nanti kan bisa menjelajahi ya entry point-nya itu. Oh, di mana sih awalnya? Oh, lari ke sini. Ya, terus kemudian lari kemana ya? Tapi secara blok-blok ya, secara logik ya, itu nanti dibagi dengan routing, controller, model, dan view. Seperti itu. Oh, berarti nggak ada masalah ya. Oh,
nggak ada masalah, betul. Iya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian di life cycle ini ada bagian yang mungkin agak menarik. Itu namanya adalah middleware. Middleware itu apa sih? Ya, middleware. Middleware itu, ya kalau didefinisikan, ini sebuah layer ya yang akan membatasi antara user dengan aplikasi. Jadi user itu request ya. Sebelum masuk ke aplikasi, dia akan difilter oleh bagian disebut middleware. Nah, ini bisa digunakan untuk layar security juga. Ya. Gambarnya seperti apa sih middleware itu? Ya, gampang ya, langsung cari. Kalau di web itu, kalau online itu enaknya ini ya, langsung nyarinya langsung gampang gitu ya. Tapi offline juga bisa ya. Jadi sama-sama asik juga kalau ada internetnya. Nah ini bisa dilihat ya. Ini yang awal ya. Request. Ini middleware-nya yang ini, yang warnanya yang ungu kelihatannya. Ini kurang bagus gambarnya. Nah ini, ya ini request itu nanti dibatasi oleh si middleware ini. Ya, dia sebagai interceptor ya. Apakah semua aplikasi harus lewat middleware? Ya enggak. Kalau middleware-nya kita aktifkan, ya setiap routing dia akan diarahkan ke sana, ke middleware dulu. Ya. Salah satu fungsi middleware misalnya untuk security ya, untuk user management. Laravel sudah ada middleware-nya, sudah tinggal kita setup. Apakah kita harus memprogram tambahan untuk middleware? Ya, secara logik. Tapi kalau secara fitur middleware sudah ada ya. Jika middleware sudah diaktifkan gitu, setiap request ya itu pasti akan masuk ke middleware-nya dulu. Misalnya security ya. Kalau request itu misalnya apakah ya secara logik mungkin bicaranya gini. Apakah user yang request itu memang user yang sah ya kan? User yang sah ya, atau REST yang sah ya, atau authentication yang sah ya, dia punya session yang sah. Nah, itu middleware yang akan bertanggung jawab. Kalau dia nggak sah, ya nanti di redirect misalnya. Anda belum login. Kalau dia sah, dia akan teruskan ke, tadi kan ada bagian controller, view atau model gitu ya. Teruskan. Seperti itu. Itu middleware. Itu ada yang mau ditanyakan? Konsep-konsepnya awal ya. Routing, kemudian tadi ada controller ya, ada model, ada view, kemudian ada middleware. Ini berapa istilah ya, yang silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita sudah belajar ini kan. Routing. Ya, ini kata-kata ajaib ya. Silakan dicari di Laravel atau di ini ya. Ini kita nanti sampai jam 10 mungkin. Ya jam setengah 10 atau ini. Silakan ini untuk teorinya sudah ya. Mungkin diskusi 15 menit atau setengah jam. Jadi udah diskusi panjang lebar setengah jam. Ternyata cukup setengah jam saja. Silakan nggak ada yang mau tanyakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Sebenarnya mohon maaf Pak, nggak bisa on cam.
Saya agak ngelek-ngelek kalau misal on cam, on mic, on cam. Itu tadi bapaknya bilang kalau middleware itu kan buat nantinya habis request nanti diolah dulu dari middleware-nya apa sah apa enggaknya dari usernya itu ya Pak ya, baru ke aplikasi. Nah itu kan bentuk dari middleware itu kan melingkar ya Pak ya. Jadi setelah application udah masuk itu ke middleware lagi, habis itu respon Pak atau bagaimana Pak? Oh iya. Ya ini kalau dilihat dari secara strukturnya ini middleware itu memang dia ini ya kayak ya dia sebagai selubungnya aplikasi. Ya misalnya begini, kalau saya sudah memberi session ke si user A misalnya, dia user yang sah, ya seolah-olah seperti saya sudah mengerti user A itu sah gitu kan. Ya sudah, ketika user A itu sama middleware sudah dianggap sah, ketika dia keluar masuk itu, ketika dia request gitu ya, kan setelah request A, dia kadang-kadang request ke tempat yang lain, kayak waktu navigasi gitu. Ya kan, bayangkan ketika kamu akses ke ini, sebuah backend gitu ya, admin panel sebuah aplikasi, kamu sudah login kayak gitu, kayak Yahoo gitu misalnya ya, atau Google Mail kayak gitu kan. Ya, kamu mengklik kayak gitu, session kamu kan tetap utuh kan, nggak disuruh login lagi kan. Nah kalau nggak disuruh login lagi berarti session kamu masih dikenal oleh aplikasi, ya middleware-nya masih kenal kamu. Seperti itu. Ini penerapan praktisnya mungkin seperti itu. Iya. Jadi jangan setelah keluar setelah masuk ke pack ini, masuk pack yang berikutnya ditanya lagi harus login ya. Session Anda, kecuali kalau sessionnya habis ya. Karena ada security yang cookies itu kan kadang-kadang dibuat atau session itu ya dibuat time out-nya itu cepat gitu ya. 1 menit tanpa ada aktivitas langsung keluar kan gitu. Nah itu harus masuk lagi sistem middleware-nya. Ya, kalau dia nggak masuk ya langsung diredirect, dilempar ke web yang lain. Oh Anda belum login atau maaf Anda sudah gitu ya. Seperti itu. Ya tergantung aplikasi kita ya. Seperti itu mungkin ada ya seperti itu. Masih Pak. Ya. Itu middleware ini bagus untuk ngurus-ngurus itu ya, bagian session terutama. Pak, maaf Pak, nyala Pak. Izin bertanya juga Pak. Maaf. Iya. Juga kan bisa on cam Pak, sinyalnya juga lagi jelek Pak. Iya. Berarti middleware itu kayak validasi gitu Pak? Apa gimana? Iya, middleware bisa difungsikan untuk itu. Biasanya karena buat itu ya Pak? Login gitu. Iya, salah satu fungsi untuk security verifikasi validasi ya, authorized authentication gitu. Bisa. Ya, untuk user management. Untuk security user management. Ya. Coba aja dicari security middleware session ada itu di Laravel. Dan itu adalah library yang sudah disediakan ya. Jadi tinggal dipakai sebenarnya. Tinggal kalian masang kodenya di mana? Di bagian middleware itu. Middleware-nya diaktifkan. Kan kita bisa mendisable middleware itu. Enggak usah dipakai. Boleh nggak? Boleh. Laravel itu enaknya gitu. Kontrolnya nggak usah dipakai. Boleh nggak? Boleh. Kalau web kalian statik, ngapain pakai controller? Biar lebih cepat kan? Request langsung routing, masuk ke view, respon gitu ya. Selesai. Nggak ada hubungan dengan database, ngapain sibuk-sibuk ke controller. Soalnya kalau membuat web CV gitu ya, pakai Laravel, keren. Ya, walaupun ada istilah, jangan membunuh nyamuk dengan meriam gitu ya. Nanti rumahnya yang ambruk, bukan nyamuknya yang mati. Nyamuknya mati, rumahnya ambruk gitu ya. Izin tanya lagi Pak. Iya silakan. Berarti kalau di Laravel kan itu kan sudah middleware-nya sudah termasuk di dalamnya Laravel ya Pak? Iya semuanya
Iya. Kebanyakan yang saya ceritakan ini ada di dalamnya Laravel kan, di dokumentasinya Laravel ada kan, routing, controller, model. Nanti akan saya tunjukkan di ini apa, kalau kita install Laravel nanti ada di situ. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau di CI itu tuh langsung ada middleware-nya nggak ya Pak? Apa tolong apa CI itu lakukan penambahan gitu? Iya Pak. Iya, ya kadang-kadang gitu ya. Apa misalnya ada framework gitu kan, frameworknya dibuat ringan gitu kan. Karena ada beberapa fitur di sebuah framework A itu tidak ada di framework B gitu ya. Setahu saya seperti itu. DC itu banyak apa ya, patternnya itu kalian masih dimudahkan untuk membangun pakai PHP natif. Setahu saya. Jadi banyak codingnya yang masih manual gitu CI. Tapi nggak tahu yang CI 4 ya, mungkin sudah berubah. Karena CI kan juga bertransformasi juga. Ya, CI 3, CI 4. CI 3 setahu saya masih banyak yang arahnya ke manual gitu ya. Jadi ya routingnya masih kuat Laravel, Karena itu kan apa library kan, tergantung library-nya yang buat siapa. Lengkap atau enggak library-nya. Ya. Maka CI lebih ringan karena dia apa ya, patternnya tuh nggak terlalu ribet kayak Laravel. Ya. Tapi secara security Laravel bagus ya, secara software arsitektur Laravel lebih bagus. Ya. Saya nggak tahu kalau CI itu ada middleware-nya apa enggak. Kayaknya sih nggak ada ya. Kalau saya belajar CI itu nggak ada yang bahas middleware. Terus permasalahannya kalau misalnya nggak ada middleware-nya, bisa nggak ditambahkan? Bisa. Contohnya gini, Laravel itu dikembangkan dari framework kuno yang namanya Symfony. Symfony, ya. Symfony sekarang terakhir itu Symfony 5. Laravel 9 itu, kenapa 8 ke 9 cepat sekali? Karena Symfony-nya sudah Symfony 5. Ketika Symfony-nya diubah, Laravel juga harus diubah. Ya, itu kelemahan Laravel salah satunya di situ. Ya. Coba cari PHP Symfony, itu termasuk framework kawakan ya. Laravel termasuk baru. 2000 berapa ya? 11-an atau berapa? Padahal PHP 95 sudah ada kan. Main-main framework itu tahun 2000-an sudah banyak yang main gitu ya. Laravel belum muncul ya, belum lahir. Gitu ya. Tertarik dengan CI ya? Ya Pak, soalnya kan CI kan kayak lebih dulu gitu Pak. Ya. Iya, CI lebih dulu dari Laravel betul. Iya, lebih populer dulu soalnya. Iya, populer Laravel nih. Naik. CI itu setahu saya waktu saya tahun berapa ya? 2010-an. Programmer CI itu gajinya gede itu, 5 jutaan. Gede itu Laravel. Ya, udah bisa framework itu langsung digaji gede karena orang yang bisa framework CI itu produktif banget. Tapi kalau apa yang sebelumnya udah pernah nyoba CI, nyoba Laravel tuh kayak ngerasa lebih dipermudah gitu Pak. Aku Pak. Soalnya kayak misalnya CI buat pagination gitu, buat halaman-halaman itu tuh agak panjang kan kodenya. Kalau di Laravel tuh cuma beberapa baris saja udah jadi. Iya. Iya, karena fungsinya sudah disediakan. Kalau CI itu kebebasan memprogram. Jadi kalau ahli PHP tulen ya, masuk ke CI enak dia. Ya, dia bisa masukin ininya, kodenya ya apa kayak nambah add-on-nya mungkin atau apa ini. Modularnya itu ya. CI kan apa suka dibuat untuk CMS kayak gitu ya. Ada arsitektur yang agak menarik ya, hierarki MVC gitu ya. Itu sering digunakan untuk e-commerce. Karena setiap e-commerce, apalagi yang e-commerce-nya yang modelnya marketplace gitu ya, dia punya MVC-nya sendiri-sendiri ya. Kompleks lagi gitu. Ya, artinya arsitekturnya udah gede ya. Misalnya kita mau membuat rumah, yang dipikirkan bukan rumah tapi apartemen. Ya, apartemen, kemudian setiap apartemen itu punya ruang-ruang sendiri, sebuah ruang itu jadi rumahnya sendiri yang punya fungsi sebuah rumah. Nah itu bisa dibayangkan kan software yang kayak gitu kan gede banget.
Ya kayak marketplace itu. Buat jualan, saya berpikirnya yang jual nggak hanya satu, tapi harus banyak. Caranya gimana? Ya setiap penjual harus punya lapaknya masing-masing, bisa melakukan transaksi sendiri-sendiri. Nanti untuk keamanannya ya itu dikelola yang mana? Kayak ngurusin negara itu. Transaksinya harus pakai mata uang tunggal ya. Mata uangnya si marketplace ya, misalnya apa ya. Oh, marketplace mengeluarkan uang digital ini. Nah, bisa ya. Di setiap penjual nggak boleh mengeluarkan mata uangnya sendiri-sendiri kan. Pakai mata uangnya marketplace ya. Kayak mikir negara kan ya. Itu. Ya, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, langsung ya kita masuk ke job sheet atau ya saya akan tunjukkan ini dulu lah. Tadi ya model view controller itu sebenarnya apa sih? Ya kita akan lari ke saya stop dulu. Ya, ya ini tampilan Visual Studio Code saya ya. Ini project block ya. Kebetulan project block ini menggunakan PHP 9. Kok tahu PHP 9? Ya, ini tugasnya Composer. Ya, kemarin kita udah diskusi Composer kan minggu kemarin. Laravel framework-nya pakai 92. Oh, 92 ya. Oke. Berarti library yang ikutannya nanti harus support Laravel 92 ya. Ingat ya, karena ini library kan. Kita nggak boleh apa library ini kita pakai library yang lain kompatibel nggak? Ya, kalau nggak kompatibel ya percuma kan. Ya, itu ya. Kemudian mana sih bagian routing? Ini routing. Ya. Root, get, ini root ya. Panggil fungsi. Fungsi apa yang dipanggil? Langsung closure ya. Return, view, welcome. View itu apa sih? Ini bagian view dipanggil. Bagian view yang mana? View, welcome.blade PHP. Oh, bagian view itu ternyata menggunakan format blade. Ya, itu template dari Laravel. Kayaknya Code Editor nggak punya template blade ini. Ya, template-nya beda mungkin ya. Kontrolnya mana sih? Controller. Kalau ini dari routing kita arahkan controller bisa nggak? Bisa ya. Ini manggilnya ke controller ini bisa ya. Jadi dari ini nanti ke controller. Ini kita akan dari project nanti kita akan tahu. Manggil controller. Mana sih controllernya? Controllernya di app ya, bagian app. HTTP controller. Ini masih kosong. Lihat ini kosongnya. Jadi boleh kosong ya. Lo kan katanya MVC, kok kosong? Ya nggak apa-apa. Memang Laravel itu bisa, namanya juga framework ya. Bisa digunakan untuk multipurpose ya. Jadi kontrolnya bisa kosong. Ya. Bisa kita buat kosong. Nggak ada isinya ini, kosong. Hati-hati ya, nanti kalau manggil bagian dari framework, namespace-nya harus tetap diikutkan. Ya. Padahal itu banding ini kan karyawan lain, terus kemudian pakai nih, sampai pasuk juga harus pakai dengan lanjut nih. Kemudian model yang mana sih? Nah, ini ada model user. Ya, ini berhubungan dengan user. Tabel. Ya. Jadi sebuah kelas di model ini dia keliru. Dia harus memodelkan sebuah tabel. Ya. Itu ORM-nya di situ nanti. Nah, kemudian ini bagian tabel ini nanti ada name, email, password ya. Nanti kita akan bisa cek isi dari tabel itu atau struktur tabel itu atau mungkin kita nyebutnya properties ya. Ya kolom tabel ya misalnya. Ya, seperti itu.
starting point-nya mana sih? Public index.php. Ya masih ya, kadang cuacanya ini masih pancaroba. Itu ya. Kok kodenya nggak ada sih di bagian indeks? Ya, kodenya hampir nggak ada ya. Dia langsung lari ke kernel. Ya. Itu pemrograman tingkat tinggi. Saya juga kadang-kadang bingung kok. Kalau ini kan jelas require itu kan ngambil ini kan library itu ya. Ya, ini require ya. Define ini konstanta di PHP ya kan. Kemudian ini ada eval axis maintenance ya. Ini kita buat seperti untuk apa under construction gitu ya. Itu fungsinya untuk kayak gitu ya. Kemudian ini require dir autoload. Autoload itu fitur di PHP. PHP 7 terutama dia melakukan autoload. Jadi library-nya itu yang di sini ya library dependensinya itu nanti di load secara otomatis ya. Jadi nggak ada require satu-satu gitu ya. Jadi lebih simple gitu. Kodenya lebih simple. Ya, kemudian ini juga ada require once ya, ini biasanya untuk tampilan kayak ini. Nah, baru langsung masuk ke kernel. Ya, ini yang tanggung jawab kernel mana toh? Ini kernel. Ya. Nah, ini kan middleware itu kan di sini. Jadi middleware itu ditaruh di dalam kernel. Jadi kalau middleware-nya aktif, pasti sebelum masuk aplikasi dia akan masuk ke middleware itu. Ya. Ini kita atur middleware-nya lewat kernel ini. Ini middleware yang sudah ada ya seperti ini kan, security untuk apa? Cookies ya, untuk session ya kan. Makanya kan ketika orang login, udah login aja. Kalau belum logout, sessionnya masih dikenal, harusnya masih dikenal. Ya. Kemudian untuk security ini namanya CSRF ini. Ini untuk apa? Ada serangan khusus yang namanya CSRF. Ya. Apa itu untuk ya ini serangannya memang aneh ya, saya juga belum terlalu paham betul CSRF ini. Makanya harus ada ini. Setiap form atau apa itu yang berhubungan dengan request sebaiknya dilindungi dengan CSRF. Jadi ini aktif kan? Ini aktif ya. Ini kalau nggak di disable ini tetap aktif. Artinya dia memang secara default si Laravel ini memang aman. Ini. Di sini ada routing middleware. Ini untuk ya untuk security banyak kan kita lihat. Untuk guys sendiri ada ini guys ya, untuk yang auto-res gitu ya. Siapa yang bisa seperti itu. Itu ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti bisa dilihat di komputer kalian masing-masing ya. Ini lihatnya di komputer kalian. Kebanyakan kode Laravel ini black box juga ya. Artinya gini ya. Kalau kita main Laravel ini kan dasarnya OOP gitu ya. Ya kadang-kadang kita nggak perlu tahu detail. Oh, kernel itu apa sih? Kita mau bongkar kernelnya. jangan berpikir seperti itu. Ya. Karena mungkin berpikir seperti itu kalau kalian sudah level pemrogramannya sudah di level yang cukup tinggi mungkin. Kita misalnya buat plugin gitu ya. Oh, Laravel itu kurang fitur A. Saya tambah aja lah fitur A biar keren. Bisa ekspor ke PDF. Silakan. Ini udah main-main ke ininya, core-nya Laravel. Tapi kalau hanya menggunakan Laravel ya hanya melakukan sedikit setup, sedikit logic kayak gitu kan. Ya, mungkin kalau yang banyak itu ya business prosesnya ya. Ya harus melakukan apa? Oh, si A boleh nyimpan data A. Oh, si B boleh nyimpan data B. B ketika nyimpan data A nggak boleh, security-nya membatasi. Gampang kan? Oh, dia guys nggak boleh masuk ke admin panel. Dia hanya lihat di elemen home. Cuma kayak gitu kebanyakan aplikasi. Makanya ketika orang udah bisa framework ya, itu membangun aplikasi bisa 1 bulan ya. 2 minggu bisa ya. Tergantung aplikasinya juga sih. Kalau kompleks ya
bisa setahun juga ya kayak ERP gitu. Nggak bisa kita ngomong ERP dibangun 2 minggu. ERP apa 2 minggu? ERP untuk ngurus kelas mungkin. Kalau untuk enterprise ya setahun. Ya kan? Itu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi ada yang tanyakan ya. Jadi langsung ke ini ke project ya. Saya hentikan dulu.
Ya. Setelah setup project yang blok ya, tidak tahu kalian install yang versi berapa, 8 dan 9 atau 9 saya izinkan ya. Tapi kalau 7 jangan lah ya. 8 atau 9 karena 8 atau 9 itu support PHP 8. Kalau 7 ke PHP-nya belum PHP 8 kayaknya. Level 7. Ini di project kedua ini melanjutkan yang pertama tadi ya, yang men-setup project. Kita ingin membuat aplikasi blog menggunakan Laravel. Nah, di sini target kita adalah memahami tentang rute dan middleware. Ya, rute dan middleware. Ya. Apa sih rute? Ya tadi rute itu routing itu kan. Ya, ketika kita memasukkan rute, sebenarnya kita itu mengarahkan aplikasi kita itu mana sih tag yang akan diambil. Ya, jadi dia mengarahkan request itu ke sebuah tag yang akan diambil dalam aplikasi. Nah, ini dengan konsep routing ini nanti kalau membuat kayak API itu akan lebih mudah. Kemudian ya ini bisa untuk ya kan API dan web ya. Betul. Ya. Jadi kalau kita ingin membangun API dengan rute ini bisa ya. Karena di Laravel bagian API itu sudah disediakan sendiri. Rute untuk API itu sudah disediakan sendiri. Dan itu persis ya dengan atau sama dengan yang di web. Ya. Caranya sama tapi dipisahkan ya. Oh ini API, oh ini web biasa. Ya. Kalau API itu biasanya yang merequest dari sebuah aplikasi, ya aplikasi ke aplikasi gitu ya. Kayak disebut application programming interface kan. Kalau web itu bisa jadi yang merequest langsung dari URL browser, ya URL browser. Kita ketikkan alamat teks yang mau kita ambil kan, www. apa gitu ya, sama teks kita kan, itu di bagian web. Ya. Nah ini juga dipisahkan ya, API itu nanti middleware-nya untuk API ya, webnya itu juga middleware-nya untuk web, dipisahkan. Ya. Nah ini contoh API seperti ini ya. Ya. API itu biasanya kalau aplikasi kita itu diakses oleh aplikasi lain. Aplikasi ngakses aplikasi, maka disebut application programming interface. Kalau aplikasi kita enggak diakses aplikasi yang lain pakai API, boleh enggak? Ya bisa sih, tapi kesannya juga aneh kan. Misalnya kita ketikkan di URL browser seperti ini boleh kan? Boleh kan? Boleh ini. Tapi kan aneh gitu ya, ada API-nya terlalu panjang. Ya. Makanya pemisahan logik ini penting. Ya. Jadi kita tambahkan API atau tidak itu pentingnya di situ ya. Bisa dipahami ini? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Enggak ada suara. Kelemahannya online itu kayak gini ya. Kalau udah lama udah ngantuk kalian. Kalau ketemu ya nggak sempat ngantuk. Oke, lanjut ya. Basic routingnya nanti taruhnya di sini ya. Ini yang kalian sudah lakukan kemarin kan. Ketika masuk ke localhost, kalian akan masuk ke ini kan. Getting started-nya ini seperti ini kan. Itu adalah file welcome.grid.php. Ya. Kemudian misalnya kita akan ubah, boleh nggak? Ya bisa sih. Ini routing ini ada macam-macam ini. Ada get, post, put, path, delete, option. Ini apa sih sebenarnya?
Ya, routing ini sebenarnya ini ya, lihat. Ini uniform resource identifier, ya kan? Kemudian dia manggil sebuah callback function. Sebuah fungsi yang dipanggil. Get ini apa? Ini adalah HTTP protokol. Ya, berarti protokol dia memungkinkan kita melakukan get, ambil gitu ya. Post itu kayak mengirim sesuatu ya. Put juga mengirim ya. Paths, deletes, option ya. Nanti bisa dicek HTTP protokol ya. Ya, mungkin yang kita paling sering pakai itu get dan post ini ya. Ya, mungkin masing-masing punya fungsi sendiri ya, tapi get dan post paling sering digunakan. Delete mungkin juga. Ya. Path sama option ini cukup jarang ya. Untuk CRUD itu loh. Ya. Tapi ini protokolnya disupport oleh Laravel. Ya. Cukup canggih Laravel. Kita nggak perlu ngerti HTTP methods ya. Ya. Kalau seperti form action itu kan kita memanggil HTTP method sebenarnya. Kita melakukan pemanggilan protokol itu sebenarnya. Protokolnya mau melakukan apa? Jadi request itu bisa macam-macam. Bisa get, bisa post, bisa delete. Dan masing-masing akan membawa aturan mainnya sendiri-sendiri. Hati-hati ya. Jadi kalau, oh ini aturannya A, sebaiknya gunakan metode ini, A. Oh ini aturannya B, gunakan metode B. Ada pasangannya. Ya. Kalau kita bisa menggunakan dua-duanya gimana? Nah, ini Laravel juga mengizinkan penyingkronan metode dengan menggunakan match dan any ya. Itu kayak wildcard gitu ya. Memudahkan kita. Wildcard itu kayak ya langkah mudah atau apa gitu ya. Langkah ajaib gitu ya. Seperti itu. Bisa nggak kita melewatkan data? Ya ini satu tugas yang paling sering kita temui ya. Bisa nggak kita melewatkan data dari routing request itu ke view? Bisa ya. Pernah mendengar ini request berparameter? Pernah dengar ini enggak? Request berparameter. Pernah ya? Nah, itu salah satu caranya pakai itu. Biasanya ada tandanya itu menggunakan tanda tanya. Itu akan kelihatan ketika kan googling, ya googling. Kemudian kalian masuk tag 1, tag 2, itu parameter ya ini. Nah, ini bisa ya. Ini bisa. Caranya gimana? Ya ini ada caranya. Nah, seperti ini. Ya, ini Austin Tyler ya, yang buat si Laravel ini. Ini ada variabelnya nama Tyler ya, ini nilainya. Lihat ini sebuah array ya. Jadi nanti banyak nilai itu sifatnya array ya. Array PHP kan ada 3 kan. Iya. Kalau nggak salah ada 3 itu. Array yang biasa itu, array yang multidimensi sama array yang modelnya apa itu? Yang kayak ada pasangan antara ini sama apa? Indeks sama ini ya. Key value itu ya, pasangan key value itu ya. 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 Pasangan key value ya. Array yang pasangan key value ini paling sering digunakan karena lebih enak kelihatannya. PHP kan mengenal itu. Ini kan kalau dalam kurung ini kan berarti array kan. Pasangan key value ini. Ini apa ini? Ini URI-nya. Ya, jadi si user nanti akan ngaksesnya pakai tulisan welcome ini. Ya, di browsernya. Welcome ini apa? Ini pix-nya yang mau diambil. Bagian dari aplikasi folder gitu ya, welcome. Nah, ini di mana welcome ini? Karena ini view ya, karena ini view berarti ini akan menuju ke welcome. welcome.build.php gitu ya. Jadi akan ngarahnya ke view welcome gitu ya. Ya, kemudian di sini ada name dan Tyler ya. Ini akan diarahkan ke nanti
Di welcome itu ada name dan talentnya itu ya. Ini nanti diarahkan. Berarti welcome-nya ini nanti ya kita harus tambahkan ya untuk menerima parameter itu. Mbak di sini ditentukan nggak? Ya, lihat. Kalau rutenya kita arahkan ke controller bisa nggak? Bisa. Lihat cara menulisnya ininya kayak gini. Ini rute get ya mengambil text. Ini URI-nya user, berarti dia harus mengetikkan tulisan user di URL. Nah ini dia ngarah ke controller, user controller. Ya, ini seperti convention ya. Kalau controller ya dia harus dituliskan ada controllernya. Controller untuk siapa sih? Untuk data user, tabel user ya. Kemudian di dalam kelas user controller itu ada metode yang namanya index. Ya berarti dia routing user ini dia mengarah ke ini file ini karena sebuah kelas di Laravel itu sebuah file ya, file PHP gitu. Kemudian di sini ada metode index atau fungsi index dalam kelas itu. Ya. Seperti itu. Nah, ini contoh rute parameter seperti ini ya. Ini http example.com post test post ya, test post ya seperti itu. Nah, ini kan kita nggak tahu kan. Nah, ini masuknya di Slack ya. Ya, Slack. Ntar yang dituliskan di sini tes post gitu ya. Tes post gitu ya. Ini tes post. Kalau postnya kan pasti akan selalu ada ya. Karena ini wajib. Kalau yang tidak wajib yang dikasih tanda kurung kurawal, ini tidak wajib, opsional. Ya. Ini bisa jadi parameter nanti. Ya. Jadi setelah post itu akan diberikan sebagai parameter. Ya, misalnya tes post. Tes post nanti Slack-nya jadi tes post ini kan. Ya. Kalau kita ngomongnya this is a Slack, ya, this is a Slack, ya, dia akan muncul tulisan this is a Slack. Ya, nanti akan muncul tulisan kayak gini, this is a Slack. Ya, ini kan cuma dilempar ke static ini ya, return as Slack. Ini yang kita tuliskan di URL akan dikeluarkan sebagai string statis. Outputnya seperti ini, this is a Slack. Nanti silakan dicoba ya. Silakan dicoba. Ya. Misalnya kita akan masukkan itu di controller ya, jadi nggak dilempar langsung. Lihat ini ada beberapa parameter, tambahkan ini kategori, ini Slack ya, ada 2 berarti kan. Kemudian post controller class show, ini diarahkan ke controller berarti. Nanti di sini ya, berarti ya dia akan larinya ke kelas show ya. Ya, tergantung ya kelas show-nya ini nanti perintahnya apa? Ya, perintahnya apa? Nanti dia akan muncul apa gitu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan kalau misalnya ini ada tambahan gitu ya. Para parameternya enggak ini di ya menggunakan question mark ini kita bisa menambahkan parameter. Ya. Ini yang sudah kompleks lagi, kita menggunakan parameternya dibatasi dengan regular expression. Jadi kalau selain itu akan ditolak. Ya, selain itu akan ditolak. Ini diarahkan ke post controller show, ini juga diarahkan ke user controller. So, gitu ya. Ada name root ya. Rutenya diberi nama ya. Karena diberi nama, ininya nggak diakses pakai ini ya, tapi langsung pakai namanya ini. Ya, langsung ya dipanggil, langsung pakai. Ya. Kemudian ya ini macam-macam, ini ada grup routing juga, hati-hati kalau yang 8 dengan 9 akan agak beda. Ini menggunakan 8, tapi yang format 9 nanti kan akan agak berbeda.
Kemudian kita juga bisa membuat middleware. Ya, membuat middleware ini ditambahkan ini ya, ada artisan make middleware kayak gitu. Ya. Kemudian insert token ya, handle input redirect home next request. Nah ini kan ini middleware yang dibangun ini kan langsung dibuat. Kemudian dari sini request input token jika tokennya tidak sama dengan MySQL token ya, kemudian dia akan redirect ke home ya. Di apa middleware-nya namanya diregistrasi ya, tambahkan ya seperti ini middleware out. Kira-kira kalian bisa melakukan ini nggak, praktikum ini nggak? Ini ada tugas-tugas seperti ini ya, jadi mencoba pas data ke view kayak gitu ya, lempar bisa nggak? Ini job sheet-nya jadi kayak tugas-tugas semua ini. Halo? Halo? Ya, ini yang kalian selesaikan 1 minggu. Ini assignment-nya saya buat di El Nino ya. Susah kan? Kalau nggak ketemu itu nanti akan susah nanti. Kalian kalau ngerjakannya sendiri susah ya. Gimana? Bisa selesaikan nggak contoh-contoh itu? Kalian bisa memberikan contoh yang ada di itu ya, yang problem yang di job sheet itu. Tadi kan ada rute controllernya yang ditampilkan hanya string-string biasa aja. Ya, hanya cara ngelempar-lemparnya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Iya. Berarti untuk job sheet 2 ini dikumpulinnya via El Nino Pak? Iya betul. Untuk enroll key-nya apakah udah ada Pak? Saya buat free tanpa security key. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya sebenarnya bisa buat ya. Ini saya buat nanti mungkin. Jadi job sheet 2 ini kalian kayak belajar fitur-fitur rute ya. Ya. Oh ini ada kategori Slack kayak gitu ya. Ini menggunakan ini ID-nya harus pakai regular expression ya, reject.
Itu ada yang mau ditanyakan nggak? Hari ini cukup ya, nanti diskusinya lewat WA ya. Ini mungkin kalau kalian nggak bisa menyelesaikan sendiri ya, tolong. Tapi kalian harus menunjukkan kalian bekerja ya. Kalau kalian nggak nanya, ya saya nggak akan jawab. Ya. Sebenarnya kalau ini nyari, kalau asal kalian tahu clue-clue ya, clue apa? Oh ini cara tekniknya, karena ini hampir sama dengan pemrograman web yang lain. Nanti akan mudah. Kalau clue-nya kalian cari di Google itu nanti akan ketemu. Itu. Pak, izin bertanya Pak. Iya silakan. Itu berarti ngerjainnya gimana Pak? Berarti itu sesuai contoh itu ditulis ulang, Iya, terus dijalanin gitu betul. apa? Ya, jadi misalnya contohnya gini. Jadi kalian saya minta untuk membuktikan proses dari fitur ya, routing dan middleware. Kan routing ini kan banyak kan. Contohnya di sini misalnya, nah ini ada root ya, ini yang besar-besar ini ya, rute methods ya, rute methods. Kalian bisa yang rute method ini contohnya get aja lah, yang nanti post put sama delete nanti di CRUD. Ini saya minta kalian membuktikan yang get ini. Berarti ini diganti ya. Paham? Diganti ke mana? Kalian buat blade sendiri gitu ya. Saat kalian tulis selamat datang kan gitu. Jadi welcome-nya nanti berubah. Itu sudah benar kan berarti. Terus yang kedua ini pass data to view. Nah, ini menggunakan ini. Nah, ini bisa nggak kalian melewatkan ini, variabel ini ke ini kalian? Berarti kan ini apa ini? Ini kayak variabel ya. Variabel. Nanti variabelnya dimunculkan di blade kalian itu. Nanti variabelnya keluar tulisan Tyler nggak? Nama Tylernya masuk nggak? Kalau dia masuk, ya. Kalau masuk ke ini, ke file welcome ini, welcome blade-nya, dia masuk, artinya waktu ditampilkan di browser dia variabelnya berubah menjadi Tyler, berarti pas data to view-nya benar. Kalau ini kita ganti namanya Ken misalnya, Ken gitu ya, ya dia akan berubah jadi Ken. Paham ya? Terus ini rute to controller. Nah ini kalian buat controller ini. Caranya buat controller gimana? Nanti buat controller. Bisa manual, bisa menggunakan artisan ya. Membuat kontrolnya bisa menggunakan artisan. Ya. Kemudian menggunakan rute parameter ya. Nanti buktikan rute parameter yang menggunakan optional kayak gini. Ya, kemudian ini menggunakan yang lebih ya. Tipe parameter ya. Atau menggunakan parameter dengan menggunakan apa? Wildcard ya, wildcard. Ya, ini ada. Ya, ini kalau seperti ini kayaknya ini ini yang disebut optional parameter ya. Kalau ini parameternya ini wajib, maaf ya. Tadi saya salah. Ya, jadi kalau ini parameternya harus dituliskan. Kalau kalian lupa nuliskan, nanti nggak masalah ini. Ya, tadi saya agak keliru mendefinisikan parameternya. Ya. Jadi ada parameter yang wajib, yang kayak gini. Ini yang disebut dengan optional parameter. Ya, ini bisa dibaca di sini. Lupa ya. Nah, ini yang disebut reject ya. Ini reject itu kayak gini. Ini maksudnya apa? Parameter ini hanya akan diizinkan, dilewatkan jika dia berada di logika yang betul di rejectnya. Ini angka ya berarti ya, 0 sampai 9. Yang angka yang diizinkan 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, ada 10 angka. Kemudian name parameter. Ini kalau sudah kita beri name, kita nggak masuk URI-nya langsung, tapi langsung pakai name-nya. Ini bisa. Nanti dicoba di Laravel 8 jalan nggak? 9 jalan nggak? Ini di masing-masing Laravel bisa jadi perintah ini bisa beda ya, hati-hati. Kemudian kita menggunakan grouping. Ya, grouping bisa kita group. Kita group dengan nama outs gitu ya. Ya, nanti ini groupingnya di middleware out ya. Jadi setiap kali ini melakukan akses di sini, dia akan diarahkan ke middleware out authorization-nya dulu. Ya, ini juga.
Nah, ini agak susah ini ya, ini agak susah. Ya, nanti kita akan, ya ini kalian coba cari di Google ya caranya itu ya. Kemudian ini juga misalnya ini bagian admin gitu ya. Prefix-nya admin, maksudnya prefix admin tuh kalau kita nulis harus dengan admin tuh di routingnya itu, di URL-nya, URI-nya. Kalau tanpa admin dia nggak akan diarahkan ke sini, ke user ini. Ini untuk para admin gitu yang bisa masuk gitu ya. Maksudnya apa ya? Prefix-nya rutenya itu menggunakan admin gitu ya. Bisa dilihat. Nah, ini dibuktikan lewat praktikum. Kemudian middleware ya. Kalau nggak selesai ya nanti, kalau nggak seminggu ya 2 minggu. Tergantung kemampuan kalian. Oke ya, kalau middleware-nya agak susah ya. Nanti saya akan bahas middleware sendiri sebenarnya. Pengennya sih saya di teorinya itu saya bahas sendiri. Ya, jadi ini belajar routingnya dulu lah. Routing aja udah banyak. Nanti middleware kita bahas sendiri. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti kita akan membuat blog ya. Nanti kalau blognya kita nggak selesai, kita ambil blog dari open source blog Laravel yang lain. Jadi kita bongkar ya, kita pelajari. Ada yang lain? Silakan ditanyakan. Ini 1 minggu ya, yang routingnya aja, middleware-nya nggak usah dulu lah. Yang routingnya. Cara contohnya di mana? Cari di dokumentasinya Laravel, ya, clue-nya di situ. Ini di situ ada, oh ini ada caranya, ini ada caranya. Kalau ini kan ada materinya tapi prakteknya nggak ditunjukkan. Nah ini jadi, kayaknya nanti laporannya cuma step by step. Oh ini langkah kerjanya ini, langkah kerjanya ini. Kalau saya berikan nanti kalian nggak kreatif. Kalau kakak bisa baca dokumentasi atau nyari di Google itu banyak caranya. Ya itu punya itu. Kalau ada yang bingung ditanyakan. Ya. Oh ini kok sudah ngikuti tutorial tapi nggak jalan misalnya. Ya, masalahnya apa? Ya, silakan. Makanya harus koordinasi diskusi dengan teman nggak apa-apa. Yang penting fitur ini kalian harus kuasai. Oh maksudnya apa sih routing ini? Itu ya. Ini minggu kedua sudah mulai hardcore ya. Ada mikir ya. Makanya kalau nggak kumpul susah nanti kalian. Itu ya. Saya cukupkan dulu. Nanti dikerjakan ya. Biar kalian lebih fokus. Kan saya nggak bisa nemenin kalian kalau ngerjakan tugas kayak gini kan. Makanya kalau online itu kalian banyak kan otodidak nanti. Diskusinya dilanjutkan di WA ya. Silakan diskusi dengan teman juga. Ya, saling bantu lah, nggak apa-apa. Itu. Nanti kita lanjutkan untuk mikro antarmuka 1/2 ya. Cara mikirnya nanti beda lagi ya, mikro antarmuka nanti. 1/2 ya. Itu. Ya, saya Eri ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ingat ya, besok pagi kita offline jam 7.